Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin sahabat Fasyar Sumatera yang dirahmati Allah. Ku berharap semua mengakui di hati kita nomor satunya Bank Indonesia. Dengan judul Ekonomi Rahmatan lil Alamin, halal dalam gaya hidup, berkah dalam berbagi atau jiswaf. Hadirin, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam bukunya Darul Qiyam wal Akhlaq fil Istishadil Islami yang dibahas di dalam subbab ekonomi Islam bersifat pertengahan, beliau menyebutkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga menekankan keadilan sosial, keseimbangan, serta kemaslahatan umat. Hal ini memberi pesan kepada kita bahwa agama Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keberkahan dan kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu hadirin, ketika ekonomi dipahami lebih dekat, ia mencakup seluruh aktivitas manusia. Mulai dari upaya memperoleh harta, mengelola sumber daya secara bijaksana, memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sejahtera, hingga mendistribusikannya kepada sesama secara merata. Maka untuk menciptakan ekonomi yang rahmatan lil alamin, setidaknya ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, halal lifestyle ataupun halal dalam gaya hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimman fil ardi halalan thayyiba. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Hadirin, menurut Fathul Bayan lil Kunuji, di dalam tafsirnya Shadiq Hasan Khan halaman 1308 beliau menyebutkan bahwa konsep halalan thayyibah di sini tidak hanya terbatas pada makanan, tetapi memiliki cakupan yang luas dalam kehidupan kita. Secara sederhana, implementasinya meliputi memilih makanan yang halal, fashion halal, tetap stylish dan ganteng seperti saya, betul. Kemudian memilih produk perawatan tubuh yang ada label halalnya, dan memilih keuangan halal yang terhindar dari riba, gharar, dan semua praktik yang bertentangan dengan syariat Islam. Dengan demikian hadirin, halal lifestyle bukan hanya tren belaka, tetapi merupakan prinsip hidup yang terintegrasi dan berkontribusi untuk mewujudkan ekonomi yang membawa kemaslahatan rahmatan lil alamin. Yang kedua, berkah dalam berbagi atau jiswaf. Menurut data yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional, dalam laporan pengelolaan zakat nasional akhir tahun 2025 mencatat bahwa pertumbuhan dan pendayagunaan JIS DSKL untuk pembangunan ekonomi dan sosial nasional mencapai 44,29 triliun rupiah.
Meningkatnya tren berbagi jiswaf ini hadirin tentunya harus terus dilestarikan. Mengingat dengan berzakat-zakat akan menyucikan harta dan jiwa. Dengan berinfak-infak ringankan beban sesama. Dengan bersodakoh, sodakoh hadirkan limpahan berkah. Dan dengan berwakaf mengalir pahala jariah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mana kosat sodakotum mimmalin." Sedekah tidak akan mengurangi harta kita. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Sebagai kesimpulannya hadirin, ekonomi rahmatan lil alamin dapat terwujud melalui keseimbangan antara penerapan gaya hidup halal dan semangat berbagi. Halal dalam setiap aspek kehidupan menjadi pondasi keberkahan, sementara jiswaf menjadi sarana distribusi yang melahirkan keadilan dan kemaslahatan rahmatan lil alamin. Sekian dan demikian eloknya intan Mbak Kaco. Bismillah awal yang dibaca. Ikolah salam penutup kato sebagai tanda kita pernah betatap muka. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.